Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik menarik tentang kelompok sosial, ragam kelompok sosial, dan yang terakhir tentang kelompok sosial tidak teratur. Nah, kira-kira semua teman-teman penasaran gak sih tentang pengertian dan ciri-ciri dari topik-topik yang akan kita bahas nanti? Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk simak video ini sampai akhir. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kelompok sosial? Secara umum, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain dan memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Adapun menurut Mayor Pollak, ia berpendapat bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Soekanto. Menurut Soekanto, suatu kelompok sosial harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh para anggota. Kemudian yang keempat, adanya struktur sosial yang mengatur peran dan perilaku anggota. Dan yang kelima, merupakan adanya sistem dan proses. Syarat-syarat inilah yang membedakan kelompok sosial dari sekedar kumpulan individu biasa. Kelompok sosial dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Mari kita bahas satu persatu. Kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur adalah kelompok sosial yang memiliki struktur, norma, dan aturan yang jelas. Setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab, serta ada tujuan bersama. Kelompok ini diorganisir dengan baik dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Berikut adalah beberapa ragam kelompok sosial teratur. Yang pertama ada kelompok mekanik. Kelompok mekanik adalah kelompok yang setiap anggotanya belum mengenal pembagian pekerjaan. Contohnya seperti para petani. Kemudian yang kedua ada kelompok organik. Merupakan kelompok sosial yang anggotanya sudah mengenal pembagian pekerjaan. Contohnya organisasi OSIS dan para pekerja kantoran. Selanjutnya yang ketiga ada kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki hubungan pribadi yang bersifat erat dan mendalam. Contohnya seperti keluarga dan kelompok persahabatan. Kemudian yang keempat ada kelompok sekunder. Merupakan kelompok yang hubungannya formal dan lebih berdasar pada kepentingan ataupun tujuan tertentu. Contohnya seperti partai politik. Selanjutnya yang kelima ada kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki aturan, struktur, dan prosedur yang tertulis serta jelas. Contohnya seperti perusahaan, lembaga pemerintah, dan sekolah. Kemudian yang keenam ada kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan minat, namun tidak memiliki struktur yang jelas. Contohnya seperti geng teman sebaya ataupun komunitas hobi. Sebaliknya, kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki aturan dan struktur yang jelas. Interaksi antar anggotanya bersifat spontan dan sementara. Kelompok ini terbentuk karena situasi tertentu dan tidak memiliki tujuan jangka panjang. Kelompok ini memiliki 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada kerumunan. Kerumunan merupakan sekumpulan orang yang berkumpul di satu tempat yang sama tanpa adanya tujuan. Mereka berkumpul untuk menyaksikan kejadian tertentu atau karena adanya insiden. Kerumunan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada khalayak formal. Merupakan kerumunan yang terbentuk dengan satu pusat perhatian yang sama, namun para penontonnya bersifat pasif. Contohnya seperti para pendengar ceramah. Kemudian yang kedua ada Planner Expressive Group. Merupakan kerumunan yang terbentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan kepuasan yang sama. Contohnya seperti kerumunan yang sedang menonton konser. Adapun yang ketiga yaitu Casual Crowds, merupakan kerumunan yang terbentuk karena ingin mendapatkan fasilitas yang sama.
Contohnya, para kerumunan antri yang ingin mendapatkan air bersih. Selanjutnya yang kedua, yaitu publik. Publik merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak berada di tempat yang sama secara fisik. Mereka terhubung melalui media atau informasi. Contohnya, para pengguna media sosial yang membahas topik tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu massa. Massa merupakan sekelompok orang yang bersifat lebih emosional dan sering terlibat dalam tindakan bersifat spontan seperti demonstrasi untuk menunjukkan rasa. Contohnya seperti para pendemo.